124897. Di sini saya akan membawakan presentasi yang pertama dari kelompok 11, yaitu A. Definisi gangguan spektrum autisme atau ASD dan Down syndrome. Definisi gangguan spektrum autisme atau ASD adalah kelainan perkembangan sistem syaraf pada seseorang. Kelainan tersebut bisa dialami sejak bawaan lahir ataupun saat masa balita. Seseorang yang menderita kelainan tersebut akan mengalami kesulitan dalam membina hubungan sosialnya. Hal ini dapat dilihat dari cara komunikasi seseorang yang mengalami gangguan ini yang akan sulit dipahami oleh orang lain, dan juga akan kesulitan dalam memahami emosi orang lain. Juga terdapat bentuk perilaku khas, yaitu tidak terkendalinya luapan emosi yang berkaitan dengan perasaan atau yang dikenal dengan perilaku tantrum. 2. Definisi Down syndrome. Down syndrome adalah suatu kerusakan atau cacat fisik bawaan yang disertai keterbelakangan mental. Down syndrome merupakan kelainan kromosom. Kromosom ini terbentuk akibat kegagalan sepasang kromosom yang saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Kelainan kromosom ini merupakan bentuk genetik yang paling sering diidentifikasi dari gangguan intelektual. B. Klasifikasi gangguan spektrum autisme atau ASD dan Down syndrome. Gangguan autisme memiliki beberapa klasifikasi di dalamnya. Berdasarkan penjelasan Kinarki tahun 2018, klasifikasi gangguan autisme diantaranya sebagai berikut. 1. Klasifikasi autisme berdasarkan saat munculnya kelainan. Terdapat dua jenis autisme ini, yaitu autisme infantil dan autisme fiksasi. 2. Klasifikasi autisme berdasarkan interaksi sosial. Terdapat 3 kelompok, yaitu kelompok menyendiri, kelompok pasif, dan kelompok aktif. 3. Klasifikasi autisme berdasarkan prediksi kemandirian. Terdapat 3 jenis autisme ini, yaitu prognosis buruk, prognosis sedang, dan prognosis baik. Juga terdapat kelainan-kelainan yang termasuk dalam Autism Spectrum Disorder atau ASD yang memiliki 3 gangguan seperti kemampuan komunikasi, interaksi sosial, serta pola-pola perilaku yang repetitif dan stereotip. Adapun 5 kelainan yang termasuk dalam ASD diantaranya sebagai berikut. 1. Autisme. 2. Asperger Syndrome atau AS atau autisme ringan. 3. Rett Syndrome. 4. Childhood Disintegrative Disorder. 5. Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified atau disingkat PDD-NOS. Autisme dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian berdasarkan gejalanya. Seringkali pengklasifikasian disimpulkan setelah anak didiagnosa autis. Klasifikasi dapat diberikan melalui Childhood Autism Rating Scale atau CARS. Pengklasifikasiannya adalah sebagai berikut. 1. Autis ringan. 2. Autis sedang. 3. Autis berat. Down syndrome memiliki 3 jenis yang perlu diketahui, yaitu trisom 21, translokasi, dan mozaik. Baiklah, itu saja presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi tentang berjudul Etiologi Gangguan Spektrum Autisme ASD Down Syndrome. A. Etiologi gangguan autisme. Penyebab autisme belum diketahui secara pasti. Beberapa ahli menyebutkan penyebab gangguan autisme diantaranya yaitu multifaktoral, gangguan biokimia, kombinasi makanan, kebersihan lingkungan, dan faktor obat-obatan. Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat 2 faktor penyebab gangguan, yaitu hereditas dan biologis. 1. Biologis. Secara biologis, dalam neurolegal ASD, individu autis memiliki kecenderungan tinggal mengalami brain seizures dan desip kognitif.
Yang kedua, hereditas. Anggota keluarga penyandang autis menderita autis dengan peluang 50-200 kali lebih tinggi daripada populasi secara keseluruhan. 1. Faktor genetik. Genetik autis menjadikan desain abnormal yang terjadi pada cabang genetik atasnya akan mempengaruhi faktor genetik di bawahnya, penyebabkan abnormal pada perhubungan sel dan saraf. 2. Faktor prenatal, natal, postnatal. 3. Faktor nel anatomi, faktor keracunan logam berat, etiologi sindrom. Ciri-ciri gangguan spektrum autisme ASD atau Down syndrome. 1. Ciri-ciri gangguan spektrum autisme merupakan suatu gangguan perkembangan yang merupakan suatu bagian dari kelainan spektrum autisme atau autism spectrum disorder ASD, dan juga merupakan salah satu dari jenis gangguan di bawah payung gangguan perkembangan pasif atau pervasive development disorder (PDD). Yang pertama, permasalahan komunikasi. Yang kedua, permasalahan interaksi sosial. Ketiga, permasalahan sensor motorik. 4. Permasalahan pola bermain. Kelima, permasalahan perilaku. Keenam, permasalahan emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuris Konang Kamila, NPM 19124878. Saya sebagai pemateri terakhir akan memaparkan materi tentang program pendidikan dan strategi pendidikan bagi seorang anak atau dengan anak autisme dan Down syndrome. Nah, langsung saja, setiap individu memiliki hak dalam memperoleh pendidikan. Hal ini sesuai dengan prinsip Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2. Nah, program pendidikan dan strategi pendidikan bagi anak dengan autisme. Anak dengan gangguan autisme harus mendapatkan penanganan khusus. Bukan berarti anak tersebut dibedakan dari anak seusianya, melainkan berbeda dengan bentuk layanan pendidikannya. Salah satu bentuk layanan pendidikan untuk anak autisme adalah dengan melalui atau dengan disesuaikannya kondisi anak atau kondisi anak autisme tersebut. Nah, model layanan pendidikan untuk anak autisme terbagi dua, yaitu yang pertama layanan pendidikan awal dan layanan pendidikan lanjutan. Layanan pendidikan awal yaitu terdiri dari program intervisi dini dan terapi penunjang. Nah, serta layanan pendidikan lanjutan terdiri dari beberapa tahap seperti kelas transisi, program pendidikan inklusi, program pendidikan terpadu, dan sekolah khusus autisme. Kemudian, strategi pembelajaran untuk anak autisme itu sendiri diperlukan penyusunan bahan ajar dengan metode pengajaran yang diberikan kepada anak autisme. Nah, dalam hal ini, guru memperhatikan dan menyusun bahan ajar dengan mempertimbangkan beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengajar untuk anak autisme. Seperti perencanaan pembelajaran itu sendiri dibuat berdasarkan hasil asesmen dan dibuat di antara guru kelas dan guru khusus dalam bentuk pembelajaran individu. Kemudian ada beberapa strategi pembelajaran yang sesuai bagi anak autisme yang penanganannya dilihat dari lingkungan. Yang pertama itu ada dengan menggunakan metode The Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children Programs. Metode ini mengajarkan kepada anak autis untuk menata lingkungan dengan memberikan dukungan dan peluang yang luas untuk mengekspresikan perilaku yang positif. Serta penanganan ini mengutamakan pemeliharaan perilaku dan pengajaran terhadap perkembangan kemampuan baru yang dimiliki anak secara terstruktur untuk mengetahui satu persatu instruksi yang diberikan, serta fokus terhadap ketertarikan individu dan kebutuhan setiap peserta didik atau setiap anak.
Kemudian yang kedua ada social skill intervention. Nah, pelatihan ini atau metode ini merupakan kemampuan sosial yang kemampuan sosial ya dalam tipe pendekatan instruksional. Pendekatan social skill meliputi aktivitas, permainan, penyeimbangan kontak mata, dan berbagi mainan, serta berpartisipasi dalam permainan kelompok, dan membaca cerita. Nah, yang ketiga ada Picture Exchange Communication System. Metode ini mengajarkan anak berkomunikasi secara nonverbal dengan menunjukkan gambar untuk menggambarkan suatu informasi. Nah, ada yang keempat, yang terakhir dalam metode ini ada social stories. Pendekatan ini memiliki persamaan dengan pendekatan Picture Exchange Communication System. Memiliki kesamaan, yaitu berupa fokus terhadap simbol atau gambar. Akan tetapi gambar tersebut dapat merangsang anak untuk menggunakan bahasa secara cepat, memiliki instruksi sosial, cerita sosial yang berdasarkan kemampuan komunikasi verbal dan kemampuan menuliskan bahasa. Kemudian ada program pendidikan dan strategi pendidikan bagi seorang anak pengidap Down syndrome. Nah, cara belajar anak Down syndrome adalah dengan secara individual yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan perkembangan pada masing-masing anak. Perkembangan dan kemampuan anak tersebut diketahui berdasarkan tingkat retardasi yang dimiliki oleh masing-masing anak Down syndrome. Sedangkan cara guru dalam membelajarkan anak Down syndrome adalah dengan memberikan kegiatan tugas langsung kepada anak berupa menulis angka atau huruf yang masih titik-titik, kemudian mencocokkan angka tersebut. Kemudian anak diberikan kegiatan meniru ucapan guru dengan media gambar yang sesuai dengan tema. Selain itu, guru juga memberikan kegiatan mewarnai, bernyanyi, sambil bertepuk tangan, dan lain sebagainya. Nah, peranan orang tua juga penting untuk pembelajaran bagi anak penderita Down syndrome. Nah, orang tua memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengawasan kepada anak di rumah. Nah, serta melanjutkan kembali pembelajaran yang sudah diberikan guru kepada anak tadi di kelas tentang menulis huruf atau tentang apa saja yang sudah diberikan oleh guru kepada anak tersebut, bisa diulangi di rumah. Nah, untuk hal tersebut sesuai dengan tingkat kemampuan dan perkembangan masing-masing anak Down syndrome. Nah, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.